Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Sore baru saja hendak bergulir menuju malam. Gerimis rintik-rintik turun, membawa suasana yang semakin sunyi. Seorang pemuda yang berada di sebuah kios potong rambut memandang keluar dengan tatapan kosong. Jalan ini sebenarnya tidak terlalu curam, tapi kenapa sering terjadi kecelakaan sampai merenggut nyawa? Pemuda itu menggumam. Kecelakaan yang kerap terjadi di titik yang hanya berjarak sekitar 15-an meter dari kiosnya itu, secara tidak langsung membawa pengaruh pada ramai sepinya pelanggan. Bukan hanya pelanggan potong rambut saja, melainkan juga pedagang-pedagang buah dan sayuran yang berderet di sepanjang jalan. Para wisatawan maupun warga lokal pun terkadang lebih memilih jalan memutar yang berjarak lebih jauh daripada harus melintas di jalan itu. Apakah mungkin karena jalan itu dulunya adalah bekas pemakaman? Pemuda itu sebenarnya sudah ingin pindah lokasi, namun masa tenggang sewanya masih sekitar 6 atau 7 bulan lagi. Sayang kalau pindah. Pemuda itu pun memutuskan untuk bertahan, minimal selama sisa waktu sewa kios itu. Ia juga berharap masih bisa menyisihkan pendapatan untuk minimal mengembalikan biaya sewa, sehingga bisa ia gunakan untuk menyewa tempat lain. Waktu telah menunjuk angka setengah 10 malam, namun hari itu baru 3 pelanggan yang datang. Pemuda itu tetap sabar. Ia memang jarang mengeluh. Tatapan mata pemuda itu kembali mengarah ke jalan yang sudah sepi, lengang sekali. Hanya ada 1-2 kendaraan saja yang melintas. Apalagi bulan ini memang bukan termasuk bulan yang memiliki tanggal merah panjang. Pemuda itu pun mulai bergemas. Selesai semuanya, ia pun melangkah menuju sepeda motornya. Si pemuda kaget bukan kepalang. Tidak jauh dari temannya berdiri, tepat di seberang kiosnya, ia melihat sebuah sepeda motor jatuh. Setelah melaju sangat kencang, kemudian menabrak tiang papan reklame. Pengendara sepeda motor itu bahkan sampai terpental beberapa meter dari sepeda motornya. Si pemuda justru bingung melihat kejadian itu. Dalam hati kecil, ia ingin sekali menolong. Namun di sisi lain, ia sangat takut melihat darah. Menuruti kemauan hati kecilnya, maka dengan gemetaran, si pemuda pun mendekat ke arah korban. Si korban adalah seorang laki-laki berusia sebaya dengannya. Korban terlihat mengecat sekarat, wajah dan kepalanya telah berlumuran darah. Si pemuda terlihat celingukan. Ia berharap ada warga sekitar yang keluar dan membantunya menolong. Sialnya, sampai beberapa menit tidak nampak seorang pun juga terlihat keluar rumah. Korban yang sudah sekarat itu merintih. Tangan kanannya terangkat seakan meminta tolong. Namun saking panik dan takut, lutut si pemuda justru terlihat semakin gemetaran. Jangankan menolong, melihat darah yang semakin deras mengalir itu justru membuat kepala si pemuda merasa pening. Ia bahkan mual dan nyaris muntah. Tidak kuat melihat kondisi si korban, si pemuda pun dengan segera berlalu meninggalkan lokasi. Ia biarkan si korban tergeletak di pinggir jalan.
Biarlah, nanti ia akan minta tolong warga sekitar tempat indekosnya. Tiga hari semenjak kejadian itu, si pemuda tidak terlihat membuka kios potong rambutnya. Beberapa pelanggan terlihat kecewa saat sampai di depan kios. "Mas Tony kemana ini? Kemarin tutup, sekarang tutup lagi," kata seorang pelanggan yang kecewa. Melihat kios potong rambut tutup, si pelanggan pun berlalu. Tapi ia tetap di tempat ketika dari kejauhan pemuda yang bernama Tony itu tampak meluncur menuju kiosnya. "Habis mudik apa bagaimana sampean, Mas? Kok libur-libur?" tanya pelanggan yang sebelumnya sudah hendak berlalu. Si pemuda hanya nyengir sembari membuka kiosnya. Barulah ketika ia mulai memangkas rambut pelanggannya itu, ia bercerita bahwa 3 hari yang lalu ia melihat dengan mata kepala sendiri adanya kecelakaan tunggal yang menelan korban jiwa. Tony melanjutkan kalau ia sempat kehilangan nafsu makan karena melihat darah yang sangat banyak. Jadi bukan karena ia tidak mau menolong, namun ia sendiri sebenarnya sangat takut melihat darah. Ia melanjutkan dengan menunjuk ke seberang jalan, di mana lokasi pemuda yang menjadi korban kecelakaan itu terkapar. Secara tanpa sengaja, si pemuda itu pun masih melihat bekas bercak-bercak darah serta taburan bunga yang masih baru. Sebenarnya memang ada rasa bersalah di dalam hati Tony. Bukannya ia tidak mau menolong, tapi karena memang ada rasa ngeri atau fobia. Waktu itu ia benar-benar panik dan sangat ketakutan, sehingga ia bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Tony masih merapikan rambut pelanggannya. Di dalam hatinya ia merasa seakan ada yang memintanya untuk sekedar menengok ke tempat lokasi kejadian. Namun Tony masih merasa ngeri, sehingga ia dengan sekuat tenaga bertahan supaya tidak menengok. Ia tetap fokus pada rambut pelanggannya itu. Toh bisikan hati kecil Tony tidak bisa mencegahnya untuk tetap bertahan. Pada sebuah kesempatan, Tony tetap saja mengarahkan pandang matanya ke arah tempat korban tergeletak. Dan tiba-tiba saja, Tony mengucap istighfar beberapa kali, yang mana tentu saja membuat si pelanggan spontan bertanya. Tony tidak segera menjawab. Tangannya justru gemetar sejadi-jadinya. Bahkan sisir yang berada di tangan kirinya sampai terjatuh karenanya. Yang sebenarnya terjadi adalah Tony melihat di lokasi itu telah berdiri seorang dengan wajah dan kepala yang berlumuran darah. Laki-laki di seberang jalan itu awalnya hanya diam saja. Namun saat Tony memandanginya lebih lama, pemuda berlumuran darah itu melambaikan tangan, lalu menghilang dari pandangan. Tony memungut sisir yang barusan jatuh, lalu segera menyelesaikan pekerjaannya. Tony dilanda gelisah di hari itu. Bayangan seraut wajah berlumuran darah di seberang jalan masih terus menghantuinya. Apa iya karena ia tidak menolongnya? Tapi bukankah ia pula yang memberitahukan pada warga kalau telah terjadi kecelakaan? Atau karena pemuda itu mati dalam keadaan yang tragis? Mungkin masih memiliki hutang, janji, atau hal lain, entahlah. Tony tidak berani untuk kembali melihat ke arah lokasi kecelakaan itu. Ia takut arwah pemuda itu akan kembali menampakkan diri. Di luar sana, para pedagang buah dan sayuran sudah mulai beranjak pulang.
Padahal waktu masih menunjuk angka setengah 3 sore. Tony meragu, hari ini baru saja melayani 2 pelanggan. Kalau ia pulang, maka harapan untuk menambah rezeki tentu peluangnya sangatlah tipis. Tapi kalau ia bertahan 1 atau 2 jam, memang ada kemungkinan akan ada pelanggan yang datang. Namun jujur, di dalam hati ia masih trauma. Ia takut, ngeri serta berbagai perasaan lain berkecamuk dalam hatinya. Tony sudah memutuskan untuk pulang saja daripada kerja pun dengan perasaan yang tidak tenang. Ia takut seandainya hasil potongan rambut pelanggan kurang maksimal. Tapi rezeki memang sudah diatur. Baru saja Tony hendak mengunci pintu, datang beberapa orang hendak memangkas rambut. Satu persatu ia pun melayani permintaan pelanggannya dengan hati senang. Untuk sejenak ia lupa dengan rasa ngeri dan traumanya. Yang ada dalam pikiran Tony adalah beberapa uang puluhan ribu yang akan berkumpul di saku celananya. Apalagi saat itu ada sekitar 5 orang yang mengantri. Canda dan celoteh mereka sedikit banyak bisa menghibur hatinya. Lima orang yang mengantri sore itu hanya terjeda 1 orang. Karena Tony meminta izin untuk sholat asar. 1 orang terakhir selesai, disusul beberapa orang lagi mengantri. Tony pun melayani mereka dengan sangat ramah. Berbagai model potongan rambut ia selesaikan dengan hasil yang sangat rapi. Tidak peduli rasa capek karena berdiri bermenit-menit. Pelanggan pun mengatakan sangat puas. Dalam hati Tony bersyukur, seandainya tadi ia pulang lebih awal 1 menit saja, maka pelanggan pun pasti akan kecelek. Rezeki memang tidak bisa disangka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib pun berkumandang. Namun masih ada seorang lagi yang belum Tony layani. Setelah satu ini selesai, ia akan sholat maghrib terlebih dahulu. Baru ia melayani pelanggan terakhir. Tony memang sudah akrab dengan beberapa pelanggan yang sedang ia layani, termasuk seorang tentara yang berdinas tidak begitu jauh dari kios potong rambutnya. Pas rampung pas maghrib Mas Ton. Sampean lanjut sampai malam apa langsung pulang? Si bapak tentara bertanya sembari mengulurkan uang 10-an ribu. Tony sendiri agak bingung untuk menjawab karena masih ada 1 pelanggan yang harus dia layani. Tentu ia akan menyelesaikan 1 pelanggan dulu baru pulang. Tony pun berterima kasih pada bapak tentara yang hendak pulang. Tony menoleh ke arah pemuda yang sudah menunggu sedari tadi. Masa si bapak tentara tidak melihat ada pelanggan yang belum ia layani? Ah sudahlah, ia akan segera menyelesaikan pekerjaannya dulu baru kemudian pulang. Maaf Mas, saya tak sholat maghrib dulu nggih. Sebentar kok. Pamit Tony, kemudian masuk ke ruang sholat. Si pemuda hanya mengangguk dengan tatapan kosong. Tidak sampai 5 menit kemudian, Tony sudah kembali ke ruang kerjanya. Si pemuda sudah duduk di atas kursi di depan cermin. Tony pun segera memakaikan celemek. Tidak lupa ia juga menanyakan model potongan rambut yang diinginkan. Rapikan, kata si pemuda itu singkat, tanpa ekspresi sedikit pun. Tony pun segera mengerjakan apa yang diminta pelanggannya. Mesin pemotong rambut sudah Tony nyalakan. Mesin itu sudah hampir mendarat di kepala si pemuda ketika mesin pemotong rambut itu ia pegang tiba-tiba mati, tidak berfungsi. Tony pun memeriksa alat yang ia pegang. Ia pukul-pukul menggunakan tangan. Beberapa kali pukulan, barulah alat itu kembali berfungsi. Namun saat Tony hendak mendekatkan kembali pada kepala si pelanggan, lagi-lagi alat itu mati. Hal itu bahkan terjadi sampai beberapa kali. Setelah alatnya benar-benar berfungsi, Tony pun segera tancap gas merapikan rambut pelanggannya. Namun kembali ada hal aneh yang Tony rasakan. Setelah rambut pelanggannya itu rapi,
Sesaat itu pula rambut pelanggannya itu kembali panjang. Meski memang tidak gondrong, toh tetap saja rambut yang sudah ia rapikan itu kembali terlihat acak-acakan. Tony pun kembali memangkas rambut pemuda itu. Di tengah rasa keheranannya, tiba-tiba Tony merasakan sesuatu cair yang lengket menempel di sisir dan di tangannya. Tony mengamati sisir yang ia pegang. Tony pun terkejut ketika ia mendapati cairan merah kental yang sangat mirip dengan darah. Tony sangat takut kalau alatnya telah melukai kepala si pemuda. Tony mengamati kepala si pemuda itu. Di sela-sela rambut si pemuda mengalirlah darah merah kehitaman. Mula-mula darah itu hanya terlihat merembes di sela-sela rambut. Namun tanpa Tony duga, tiba-tiba saja darah itu sudah mengalir deras hingga membasahi wajah si pemuda. Tony pun menggigil melihatnya. Mas tidak kenapa-kenapa kan? Tanya Tony yang mulai mual dan pusing melihat darah semakin deras mengalir. Si pemuda pun berdiri. Lalu dengan isyarat tangan ia menunjuk ke arah lokasi kecelakaan beberapa hari yang lalu. Tony menyadari kini bahwa si pemuda yang berdiri di hadapannya adalah korban kecelakaan beberapa hari yang lalu. Aku ingin minta tolong, kata pemuda itu. Sebuah permintaan yang membuat Tony gemetar tidak berdaya. Tony tidak tahu harus menjawab apa. Lidahnya keluh. Ia hanya bisa berjalan mundur berusaha menjauh dari pemuda di hadapannya. Si pemuda yang berlumuran darah itu terlihat menangis. Ada sebuah kesedihan di balik tangis yang menyayat itu. Si pemuda itu minta tolong, yang kemudian menghilang tanpa jejak. Tony mengalami mimpi yang sama dalam beberapa hari setelah ia ditemui arwah korban kecelakaan itu. Pemuda itu minta tolong untuk mencarikan sebuah cincin yang mungkin terjatuh saat terjadinya kecelakaan. Dan benar saja, setelah mencari-cari, cincin itu Tony temukan di selokan yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan. Tony pun mencari tahu alamat si pemuda. Di sanalah kemudian ia bertemu dengan keluarganya. Tony mendapat kejelasan kalau pada saat kejadian, si pemuda rupanya sedang dalam perjalanan menuju ke rumah calon istrinya. Namun naas, di tengah perjalanan rupanya ajal telah menanti. Cincin itu adalah cincin pertunangan mereka. Cincin yang sejatinya akan menjadi saksi bersatunya dua hati di pelaminan nanti. Tidak ada yang tahu memang apa yang akan terjadi di kemudian hari, bahkan satu detik pun. Manusia boleh berangan, namun pada akhirnya Allah juga yang menggariskan. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kaling lakukan di pungkasan